Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terkait penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Hakim menyatakan penetapan tersangka Firly Bahuri sudah sesuai prosedur. Firly Bahuri juga akan menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK 20 Desember esok. Akankah Firly Bahuri segera diadili dan adakah fakta baru terungkap? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Firly Bahuri terkait penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Polda Metro Jaya. Pada putusan pra-peradilan Selasa 19 Desember, Hakim Tunggal Imelda Herawati Dewi menyatakan Polda Metro Jaya telah menjalankan tahapan penetapan tersangka secara sah kepada Firly Bahuri. Hakim pun menyatakan dasar permohonan Firly Bahuri tidak jelas karena mencampurkan dengan materi perkara bukan pada prosedur penetapan tersangka. Bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Firly Bahuri digelar 5 hari berturut-turut pekan lalu. Pada sidang pra-peradilan Jumat 15 Desember, Polda Metro Jaya menghadirkan saksi dari kepolisian dan ahli hukum pidana guna menguatkan bukti penetapan tersangka Firly Bahuri sesuai prosedur. Pemohon dalam hal ini, kuasa hukum dari Ian Iskandar dan partner sudah menyatakan petitum kurang lebih 10. Kita menjawab mulai dari jawaban awal sampai duplik sudah lengkap. Sementara itu, kehadiran Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai saksi meringankan Firly Bahuri menuai sorotan. Alex mengungkap kapasitasnya sebagai saksi menjelaskan mekanisme penanganan perkara di KPK dan telah mengenal lama Firly Bahuri. Jadi sesuatu yang saya ketahui, yang saya kerjakan tiap hari di KPK saja dalam penanganan perkara, bagaimana sih mekanismenya dan lain sebagainya. Alasannya kenapa sih Pak mau jadi saksi yang meringankan Pak Firly Bahuri? Ya itu kan hak dari setiap tersangka, ya kan gitu kan. Jadi saya kena Pak Firly kan udah lama juga kan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang juga hadir dalam sidang pra-peradilan Firly Bahuri Kamis lalu menilai kehadiran Alex Marwata tak sesuai kaidah etik. Memang kita tahu Firly Bahuri punya kedekatan yang sangat luar biasa, ya, dekat sekali dengan Alexander Marwata. Tapi tentunya meninggalkan kewajiban dan kemudian hadir di hal yang sifatnya bukan kewajiban, itu bukan hal yang mengikuti kaidah etik di KPK. Sementara, dalam sidang pra-peradilan 12 Desember lalu, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putra Sadana mengungkap Firly diduga beberapa kali menerima uang dari ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya, Firly Bahuri diduga menerima 800 juta rupiah dalam bentuk mata uang asing dari Syahrul Yassin Limpo pada 12 Februari 2021 di Rumah Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mei 2022, Firly Bahuri diduga kembali menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo senilai 1 miliar rupiah yang diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, suami dari keponakan Syahrul Yassin Limpo. Dugaan penyerahan uang dari Syahrul Yassin Limpo kepada Firly Bahuri juga terjadi saat keduanya bertemu di Gor Tangki, Jakarta Barat, Maret lalu. Uang senilai 1 miliar rupiah dalam mata uang asing diserahkan melalui mantan ajudan Syahrul Yassin Limpo kepada salah satu pengawal Firly Bahuri. Sebelumnya, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri mengugat Polda Metro Jaya melalui mekanisme pra-peradilan dan meminta polisi mencabut status tersangka. Namun, penyidik Polda Metro Jaya yakin menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo dengan 4 alat bukti. Di antaranya, keterangan saksi dan sejumlah surat perintah penyitaan dan penggeledahan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi alat bukti elektronik dan mengumpulkan sejumlah keterangan ahli. Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas perkara dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri di Kejaksaan Tinggi Jakarta Jumat 15 Desember.
Jika kejaksaan menyatakan berkas perkara lengkap, selanjutnya penyidik melimpahkan alat bukti dan tersangka agar Firly Bahuri segera diadili. Selain itu, Firly Bahuri juga akan menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK 20 Desember mendatang. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan sidang etik Rabu esok tetap berjalan, walaupun Firly tak hadir. Dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21, dan 22 Desember. Di tengah pengusutan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menyebut pimpinan KPK mendapat ancaman dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Dalam video YouTube yang diunggah akun Teguh Santosa, Firly mengaku sempat bertemu dengan Irjen Karyoto di ruangan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolangu. Dalam pertemuan ini juga disebut nama Alex sebagai pemberi informasi. Tapi menurut cerita dari Pak Alex bahwa disebutkan seketika Pak Kapolda Metro datang ke ruangan Pak Nawawi, terucap kata-kata lebih kurang seperti ini. Kalau soalnya jadi tersangka, Pak Ketua saya tersangka. Soalnya ini adalah salah satu orang yang muncul nama di beberapa perkara korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api. Dugaan ancaman ini juga sempat diungkap penasihat hukum Firly Bahuri dalam sidang pra-peradilan 12 Desember lalu. Namun, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolangu menepis dugaan ancaman tersebut. Ia menyatakan Irjen Karyoto memang pernah berkunjung ke ruangannya untuk bersilaturahmi dan tidak ada pembahasan perkara Ditjen Kereta Api ataupun penyinggung nama Muhammad Suryo. Senada dengan Nawawi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun menyatakan tak pernah menerima informasi maupun mendapat ancaman dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri segera bergulir ke meja hijau. Adakah fakta baru terungkap di persidangan?